Ya sekarang semua orang menggunakan teknologi, hampir rata-rata orang membaca informasi juga dari gawainya, dari handphone gitu kan, dan nyaris persaingan kan makin ketat seperti itu. Bagaimana Mirja sebagai pemilik media ini melihat persaingan dan mungkin bisa jadi bermitra di masa yang akan datang di sisi media masa online ini? Ya memang perkembangan media daring terutama ini begitu pesat dan tidak terbendung. Siapapun punya kesempatan untuk mendirikan media daring. Tapi kita melihat hari ini mungkin tidak banyak, terutama di Aceh, yang perusahaannya itu terverifikasi oleh Dewan Pers. Dan itu sebenarnya menjadi ukuran kualitas ya, walaupun bukan kita anggap kualitas SDM-nya. Artinya sebuah perusahaan jika dia sudah terverifikasi berarti ada persyaratan jurnalistik yang udah dia lengkapi gitu kan. Dan ada sesuatu yang menjadi perintah dari undang-undang dia terapkan dalam kehidupan jurnalismenya gitu. Nah, tapi saya nggak melihat itu menjadi tantangan ya. Justru kita berpikir bagaimana kita bisa saling berbagi tentunya. Yang kedua juga bagaimana kita memperkuat sistem teknologi kita lah, teknologi pemberitaan ya kan. Kemudian banyak hal yang mungkin bisa dilakukan karena sederas apapun perkembangan teknologi, tapi ide itu nggak bisa diciptakan begitu saja. Jadi butuh gagasan dan pikiran manusia juga di situ. Nah, di situ kekuatan SDM begitu penting. Nah, sebab itu kalau di Aceh Trends sendiri kita penguatan kapasitas itu hal yang utama kita dorong. Jadi misalkan ada sertifikasi atau pelatihan wartawan, nah itu kita sangat concern di situ. Malah seperti forum-forum pers kampus gitu, dan kita menjemput semangat berjurnalisme itu bukan hanya yang datang kepada kita dalam tanda kutip mungkin melamar pekerjaan, tapi juga kita turun ke kampus menjemput. Nah, selama ini juga udah ada kerjasama kan dengan berbagai universitas, malah dengan universitas yang ada di luar negeri, yang mungkin Pak Hendra juga tahu. Kalau kita bicara itu kan artinya perkembangan terus berjalan ya, tantangan juga semakin banyak seperti itu. Cita-citanya dalam barangkali bisa kita sampaikan 10 tahun ke depan lah, tapi ingin dikembangkan menjadi digital yang di atasnya lagi, punya televisi kah, punya apa yang sedang direncanakan di ke depan seperti itu? Iya, kita sedang mempersiapkan kalau dalam waktu dekat TV ya, karena itu menjadi kebutuhan juga sebagai pelengkap informasi daring. Nah, itu sedang kita konsepkan dan sebenarnya sudah sedang berjalan, tetapi belum kita kontinukan karena wartawan kita, yang terutama di daerah-daerah, harus kita upgrade lagi secara kapasitas, bagaimana mengambil video yang bagus. Ya, insya Allah mungkin dalam waktu dekat. Sedang dipikirkan dan dipersiapkan ya seperti itu. Kalau bicara tentang teknologi sudah, tentang perkembangan media sudah, dan terobosan sebagai pembelajar nih karena masih muda. Dengan Mirja juga sedang menyiapkan sebuah federasi untuk jurnalis. Bisa cerita nggak sedikit apa sih sebenarnya itu? Ya, sebenarnya ini gagasan bersama ya teman-teman yang mungkin selama ini belum berkesempatan untuk aktif di organisasi profesi, atau katakanlah ada yang sudah aktif tapi tingkat perlindungan organisasi profesi belum terasa kehadirannya. Misalnya ketika ada wartawan yang diteror ya kan, atau wartawan yang diadukan karena kasus-kasus pers gitu. Jadi selama ini dalam tanda kutip mungkin ada teman-teman yang merasa dikriminalisasi oleh pemberitaannya. Sebenarnya bukan dikriminalisasi ya, mungkin bahasanya juga nggak tepat, tapi juga dipermasalahkan karena pemberitaannya tanpa menggunakan hak jawab gitu ya. Mungkin langsung dibuat pengaduan, dan itu ya menjadi hak siapapun. Tapi seandainya informasi tentang pers ini tersampaikan kepada masyarakat, kepada user, narasumber gitu, ya saya rasa mungkin akan ada persepsi yang sama ketika problem-problem jurnalistik ini terjadi di lapangan gitu kan. Karena semangat itu, jadi saya dengan Bang Muhammad Saleh dan beberapa akademisi, ada Bang Hendra juga kalau saya nggak salah, menginisiasi itu ya. Jadi menjadi inisiator yang menginisiasi kegiatan. Awalnya kita buat manifesto Utara aja, jadi semangat gagasannya di situ. Malah saya lihat kawan-kawan luar biasa semangatnya sampai punya keinginan lahirnya sebuah kanun. Ya, pokok-pokok penyelenggaraan kehidupan pers di Aceh.
Itu yang sedang diusahakan digodok ya seperti digodok, itu ya. Artinya berpikir lebih maju sedikit. Ini adalah bagian dari pembelajaran bahwa seorang pembelajar itu harus jalan terus, tidak boleh berhenti. Kemudian ya ini untuk mendorong teman-teman yang belum terkualifikasi wartawannya itu bisa terkualifikasi, begitu juga perusahaannya belum diverifikasi, kita dorong ke arah situ. Nah, jadi kesempatan itu seharusnya terbuka kepada siapapun, tetapi ya kita berharap ke depan lah, kita nggak bicara kemarin dan masa lalu, kita bicara masa depan ya. Ruang itu selalu terbuka kepada siapapun, termasuk ke ya media-media. Katakanlah kalau saya inisiator, saya nggak kenal dia tetap punya kesempatan yang sama dengan yang orang yang saya kenal, ya. Kira-kira seperti itulah keterbukaan. Tidak ada perbedaan ya. Tidak ada perbedaan. Ya. Oke, jadi sebelum kita closing, kita juga ingin tahu juga bahwa pekerjaan yang banyak, rutinitas yang juga padat, bagaimana cara menjaga produktivitas dia agar tetap punya karya. Seperti tadi itu ada manifesto Kutaraja dan lainnya, ada karya-karya yang lain seperti itu. Bagaimana Mirja sendiri secara personal mempersiapkan itu dalam setiap waktu aktivitas sehari-hari? Ya mungkin cara sederhananya kita mendistribusikan apa yang bisa kita distribusikan. Jadi nggak mungkin kita sebagai makhluk yang lemah ini bisa mengerjakan semua dalam satu waktu. Ya mungkin ada yang multitasking, tapi untuk urusan-urusan yang ringan. Tapi dalam hal-hal yang pekerjaan itu berat, butuh ruang berpikir, butuh kehadiran fisik, kayaknya kita nggak mungkin mengerjakan itu secara bersamaan. Nah, kita bisa distribusikan ke teman-teman, ke tim gitu. Kalau di Aceh Trend, ya ada CEO kan, ada editor in chief, ada CCTO. Jadi pekerjaan yang levelnya di pimpinan itu ya mereka bisa cover gitu. Begitu juga dari level pimpinan ya kan. Kalau ada peristiwa-peristiwa atau sesuatu yang masuk dalam daftar in-depth reporting ya, itu mereka kan bisa distribusikan ke wartawan ya. Jadi penting kita mendistribusikan sesuatu. Jadi kekuatan Mirja adalah salah satunya mendistribusikan ya. Jadi berkarya tetap, jangan lupa mendistribusikan ide juga, karena nggak mungkin dikerjakan sendiri juga. Iya Bang, dengar-dengar juga Mirja kan belajar juga dari seorang tokoh pers dan termasuk pemilik media besar di Indonesia ya, Bapak Dahlan Iskan atau Abah Dahlan. Apa yang bisa dipetik dari atau apa yang sedang Mirja connectingkan dengan apa yang dipelajari pada masa lalu dengan apa yang sedang dijalankan di masa sekarang? Ya, pertama beliau sosok yang optimistis ya, terus sederhana dan berbagi. Jadi banyak hal yang mungkin kalau membahas tentang Abah, saya memanggil Pak Dahlan Abah, yaitu nggak habis 1 jam ya, karena saya pernah menemani beliau dalam perjalanan. Jadi banyak hal yang menjadi pelajaran buat saya. Pastinya kalau bicara semangat, bekerja keras, ya beliau itu bisa menjadi inspirasi. Kejujuran gitu ya. Artinya banyak hal yang sudah diimplementasikan. Sampai beliau juga sebenarnya punya pesantren. Iya. Punya pesantren. Kalau kita di sini Dayak. Iya. Dan itu jadi kekuatan yang berbeda dari seorang tokoh. Ya itu yang menjadi panutan Mirja, pastinya juga orang tua. Itu seperti itu ya. Yang diterapkan. Ya, pendidikan itu ya sangat penting diterapkan dari keluarga. Setidaknya itu menjadi modal untuk kita. Barangkali satu pesan buat sahabat kita semua yang sedang nonton, yang mau barangkali terjun ke dunia media atau lagi sedang berusaha membuat media misalnya, apa pesan Mirja agar mereka tetap bisa sustain juga di industri ini? Kita bersyukur apa yang kita kerjakan itu kebetulan kita suka tentang itu. Ya bahwa kita nggak suka, kita tetap bisa memulainya selama kita bisa memahami dan terus belajar. Tapi menjadi anugerah, kita bisa melakukan sesuatu dan itu bermanfaat dan dapat menghasilkan sesuatu karena kita suka dan passion kita memang di bidang itu. Jadi terjunlah di dunia industri yang passion kita ada di situ ya. Jadi itu menunjang bahwa kita terjebak ya mungkin dalam pekerjaan yang tidak kita suka di awal, kita bisa belajar saja. Karena saya pertama belajar ilmu hukum itu justru ya saya nggak punya referensi tentang ilmu hukum itu. Ya terakhir jadi konsultan hukum. Ya dan ya mendalami ilmu hukum. Dan belajar, kemudian mengambil kesempatan belajar itu sepanjang waktu ya. Itu kan passion yang juga Mirja kembangkan, terutama juga melihat konstruksi hukum itu di dalam media dan akhirnya terjun di dunia media juga seperti itu. Sampai nggak banyak yang tahu lagi, artinya pernah tahu. Saya pernah kuliah di teknik sipil 3 tahun, tapi jadi sarjana hukum. Itu
kembali kesungguhan kita dan waktu ketika kita memilih sesuatu. Jadi keputusan yang tepat dengan pertimbangan yang matang, ya tentunya kalau bisa istiqorah lagi, bukan kalau bisa ya, harus istiqorah. Ya. Sekarang untuk menentukan apa ini menjadi sesuatu yang terbaik gitu, itu closingnya sudah relatif mencari yang paling aman lah seperti itu ya. Dan satu hal yang paling tidak pernah ditinggalkan barangkali menjadi modal dalam bekerja itu apa aja selain kerja keras? Iya, kejujuran ya. Kejujuran ini luas maknanya. Mungkin bisa jadi tentang menyampaikan sesuatu dengan jujur dan sesuatu yang kita tahu orang lain tidak suka tetapi harus kita sampaikan, ya kita sampaikan daripada harus kita sembunyikan sehingga menjadi kebohongan baru lagi ya. Jadi ya kejujuran itu hal yang paling penting. Kerja keras dan kejujuran. Dan kejujuran segala-galanya ya buat kemajuan, kemaslahatan ke depan dan barangkali sampai kita. Karena dengan kejujuran kita tahu bahwa ya kita itu sedang hidup, karena sesungguhnya kehidupan yang panjang itu adalah kehidupan setelah mati kan. Jika kita meyakini itu betapa pentingnya kejujuran dalam hidup kita. Walaupun katakanlah bicara kejujuran itu sesuatu yang mungkin menjadi mewah ya sekarang, karena nggak semua bisa menggapainya. Yang sedang bicara pun mungkin nggak bisa dipastikan dia jujur 100%. Yang sedang bicara, misalkan saya harus bicara tentang kejujuran, tapi ukuran kejujuran saya malah kadang-kadang saya nggak bisa menilai diri sendiri kan. Tapi setidaknya dari orang yang pernah bermitra dengan kita, berteman dengan kita, bersahabat dan bersaudara dengan kita, mereka bisa melihat kan sejauh mana efek daripada kejujuran dalam membangun sesuatu lah. Ya, membangun sesuatu agar atmosfer yang dibangun itu jadi baik juga. Karena setiap kebaikan pasti menguap menjadi kebaikan. Menjadi kebaikan luar biasa. Setiap kebaikan menguap menjadi kebaikan. Jadi terima kasih banyak ya sudah 1 jam lebih kurang kita ngobrolin tentang bagaimana aktivitas Mirja membangun media masa online di Aceh yang sudah masuk 5 tahun. Semoga terus sukses ya, tetap semangat untuk masa depan yang lebih cerah. Amin. Baik, sahabat semua, demikian obrolan saya tadi dengan Ahmad Mirja Sapwandi, atau saya menyebutnya dengan Mirja, pendiri dari Aceh Trend Media Masa Online ini. Dan dari percakapan saya dengan Mirja tadi, banyak yang bisa kita petik. Salah satunya adalah 2 hal, kerja keras dan juga kejujuran. 2 modal utama ini akan menjadi sebuah bahan bakar kita untuk meniti karir ataupun kehidupan di masa yang akan datang. Pastinya juga untuk membangun sesuatu, seperti kata Mirja, tidak perlu menunggu infrastruktur kita lengkap. Lakukan terus yang terbaik, munculkan di publik dengan baik, dan create dengan baik juga. Jangan lupa dukungan sumber daya manusia yang unggul dan baik dan juga berkompeten di bidangnya pasti akan membantu karir, bisnis, perusahaan yang akan dibangun menjadi lebih baik di masa depan. Semoga menjadi inspirasi perbincangan kali ini. Jangan lupa terus menjaga kreativitas Anda untuk masa depan yang lebih cerah. Saya Hendra, pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.